Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas qala, berkata siapa Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'ah, apabila masuk WC siapa Nabi, qala, maka membaca siapa Nabi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzu, saya berlindung, bika, kepada kamu ya Allah, minal khubusi, dari jin laki-laki, wal khaba'isi, dan jin perempuan. Jadi Nabi ini ketika mau masuk WC baca doa. Doanya ini sudah diajarkan di mana? Sejak kita itu masih TK. Pernah belajar doa ini kan ya? Doa masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim, gitu-gitu kan dulu kan, masih ingat masa-masa kita masih TK dulu. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is, artinya gitu kan, bisa gitu dulu. Nah, doa ini sekalipun diajarkan pada masa dulu ketika kita masih TK, sampai sekarang, sampai kapanpun ya, sampai kapanpun doa ini masih tetap bermanfaat, tetap harus kita baca ketika mau masuk WC atau ketika masuk kamar mandi. Alasannya karena kita masuk ke kamar mandi atau WC ini, kita masuk ke tempat yang kotor. Tempat yang kotor ini tentunya tempat yang disenangi oleh jin. Oleh sebab itu, kita harus banyak berdoa, banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jauhkan, lindungi saya dong. Dari apa? Dari jin. Jin apa? Yang cewek, ladies, atau gentleman. Jadi jin ini ada jenis kelaminnya juga. Makanya ada manusia yang nikah dengan jin, ya maklum. Kenapa? Karena jin juga ada jenis kelaminnya. Loh, masa ya Pak? Iya. Loh, saya nggak pernah ngelihat. Ya berarti sampean itu masih belum bisa mengindra sesuatu yang halus. Ada itu banyak. Kiai-kiai saya itu di Anokoya, tahu ke jin-jin di Anokoya itu. Di Anokoya itu, di pondok saya dulu, di Gulu-Gulu, itu banyak ke jinnya. Ada seorang santri sok-sok berani kan, siah, mana ada jin itu. Tiba-tiba malamnya itu dicekal ini kan, di sininya. Akhirnya besoknya percaya. Bahkan dulu ya, ketika masih dalam kondisi belum aman ya di pondok pesantren Anokoya pada masa dulu, karena ada serangan-serangan di luar kan, kiai itu minta pertolongan kepada jin juga. Maksudnya nyuruh jinnya jaga, ngejaga jinnya. Nah itu. Nah ini, kalau kita bisa menaklukkan jin, maka kita menjadi orang yang hebat. Sebaliknya, kalau kita ditaklukkan oleh jin, maka kita menjadi orang yang lemah. Nabi Sulaiman misalkan, ini salah satu nabi yang bisa menaklukkan jin. Ketika Nabi Sulaiman, ini Nabi Sulaiman kan termasuk nabi yang kaya ya. Nabi yang kaya, kekayaannya di sini pada waktu itu bisa dibilang melebihi daripada kekayaannya Ratu Balkis. Coba baca dalam Al-Quran itu. Ratu Balkis ini termasuk seorang perempuan, ya ratu, yang bijaksana, pengikutnya banyak, terus kemudian memiliki harta kekayaan yang melimpah. Kemudian berpikir Ratu Balkis ini bahwa kekayaan saya ini tidak ada yang bisa menandingi. Akhirnya ya mengirim surat kepada Nabi Sulaiman, meminta kepada Nabi Sulaiman untuk tunduk atau mengikuti siapa? Ratu Balkis. Akhirnya Nabi Sulaiman membalas suratnya. Dulu ini pakai merpati mungkin ya. Dan surat bisa dulu pakai merpati. Kalau sekarang merpati sudah berubah menjadi gadget gitu kan. Dulu pakai merpati. Akhirnya dibalas oleh Nabi Sulaiman. Wah,
Saya nggak takut itu. Buat apa saya tunduk kepada Ratu Balkis? Saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Coba minta itu Ratu Balkis ke sini. Akhirnya pada waktu itu karena bisa menaklukkan jin Nabi Sulaiman ini, minta kepada jin, "Jin, buatin dong aku istana yang gede, yang lebih mewah daripada miliknya Ratu Balkis." "Siap," kata jin itu kan, karena jin ini sudah tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya kerajaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman di sini dipenuhi oleh jin tanpa secepat mungkin, melebihi daripada kecepatannya kedipnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman agak tepat membedah, berarti lebih cepat jin itu memenuhi permintaannya siapa? Nabi Sulaiman. Ketika ya itu sudah jadi kerajaannya, Ratu Balkis datang. Akhirnya dia melangkahkan kakinya ke istana tersebut dengan menarik menarik roknya, ya, takut kena air. Padahal air itu ada di bawah lantainya. Dari saking kayanya lantainya ini putih, istilahnya transparan. Di bawahnya ada air yang mengalir, seakan-akan kita menginjakkan air. Kaget kan Ratu Balkis, "Loh, ini kayak saya berada di air," padahal enggak. Sampai kemudian kaget, terkejut, kagum. Siapa? Ratu Balkis. Ini adalah kerajaan, ini adalah sesuatu yang melebihi daripada apa yang saya miliki. Pada waktu itulah siapa? Ratu Balkis takluk kepada Nabi Sulaiman.